7 nggak ditemukan, 8 nggak ditemukan. Nah ini nomor 8 ada ya, BUD, mungkin Budi atau siapa gitu ya. Nah ini adalah punya teman saya ini ternyata. Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi CASN 2024, baik itu lulus seleksi CPNS maupun juga lulus seleksi P3K. Nah, tentunya setelah teman-teman di sini dinyatakan lulus seleksi ya, yang dulunya kita ikut ujian, di sini kita sedang perhatikan untuk penyerahan SK teman-teman ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang mungkin belum menerima SK atau belum dilantik ya, baik itu CPNS maupun juga P3K, saat ini kita sudah bisa nih untuk melihat kira-kira NIP kita itu berapa, baik itu NIP 3K maupun juga NIP CPNS ya. Dan pada video ini kita sudah menerapkan, yaitu sudah berhasil ya, dan sekaligus kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara cek NIP CPNS serta bagaimanakah cara cek NIP 3K untuk teman-teman lulusan P3K maupun juga CPNS tahun 2024. Nah, meskipun belum pelantikan atau belum penyerahan SK, ini sudah bisa nih untuk kita ketahui berapa NIP kita teman-teman. Dan berikutnya nanti kita siap untuk aktivasi NIP, kemudian melihat lokasi penempatan dan melihat detail informasi terkait tentang data kepegawaian kita. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, setidaknya di sini ada beberapa syarat teman-teman untuk bisa mengecek NIP 3K maupun juga CPNS. Nah, teman-teman silahkan cek yang ada di mula BKN masing-masing. Yang mana di sini kita terapkan itu adalah seperti yang kita ketahui bahwasanya NIP 3K maupun juga CPNS itu kan kita bisa pantau ya untuk progres penetapannya itu sejauh mana. Nah, pastikan teman-teman mengecek dulu di Mola BKN, yaitu akan mendapatkan notifikasi monitoring SIASN. Tutorialnya sudah saya siapkan pada kartu video ini. Dan di sini kita cek kalau misalkan teman-teman di sini tanda tahapannya adalah sudah TTD Pertek misalkan, atau mungkin di sini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan dari instansi, maka teman-teman nanti berkemungkinan besar untuk sudah bisa ya untuk dilakukan pengecekan. Atau mungkin teman-teman hasilnya adalah seperti ini, yaitu ketika mengecek ini adalah setuju TTD SK. Jadi teman-teman ketika mengecek di Mola BKN ini adalah sudah tahapannya setuju tanda tangan SK, keterangannya menunggu proses tanda tangan elektronik surat keputusan oleh PYB ya, atau pejabat yang berwenang. Nah, kemudian setelah teman-teman memastikan untuk tahapannya adalah setidaknya seperti ini, maka berikutnya nanti kita akan mengecek yaitu pada ASN digital ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau dulu ya di tahun kemarin tuh saya memberikan tutorial serupa untuk mengetahui NIP CPNS maupun juga P3K itu kan melalui MyASN ya. Nah, sekarang ini untuk MyASN BKN itu diintegrasikan menjadi sebuah rumah, yaitu ASN digital. Nah, nanti kita akan mengecek pada ASN digital ini. Dan berikutnya teman-teman, di sini nanti untuk alur prediksi NIP CASN di MFA ASN digital ini nanti teman-teman bisa melihat untuk tahapan-tahapannya. Nanti teman-teman sebelum menerapkan untuk mengecek NIP-nya sendiri, pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai dulu ya, supaya nanti tidak ada yang terskip teman-teman informasinya. Nah, jadi untuk alurnya yang pertama nanti kita akan akses yaitu asn.digital.bkn.go.id. Kemudian nanti kita lakukan prediksi NIP. Nah, prediksi ini nanti kita akan kerjakan di sini. Kalau misalkan sudah matang, sudah jadi, bersama-sama kita akan masukkan ke asn.digital.bkn.go.id. Kalau misalkan teman-teman nanti di sini ingin langsung menghendaki untuk melakukan aktivasi di MFA ASN Digital, ini nanti kita siapkan untuk emailnya teman-teman. Inilah untuk tampilan nanti MFA ASN Digital. Kita akan manfaatkan fitur reset. Kalau misalkan kita login itu kan kita kalau sudah membuat akun ya, atau sudah aktivasi. Kalau belum nanti kita pakai reset. Nah, kemudian nanti kita akan masukkan yaitu username kita, yaitu di sini berupa NIP teman-teman ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan cek secara bersama. Oke, di sini sepertinya kata-kata bahwasanya untuk nanti kita melihat itu kan kita siapkan NIP. Nah, NIP ini nanti teman-teman kita prediksikan
Untuk tahap 1 NIP kan kita siapkan. Ini nanti saya ajari teman-teman untuk memprediksikan NIP masing-masing. Nah setelah itu nanti kita masukkan NIP yang sudah kita prediksikan itu ke dalam sistem. Nah kalau misalkan nanti dalam sistem ditemukan di sana tertera email kita, alamat email kita, yaitu alamat email yang tertera di akun SSCASN, berarti itu adalah NIP kita itu memang sudah benar. Dan di sini teman-teman, email yang dimaksud tuh email yang mana? Email yang dimaksud adalah email yang tertera di akun SSCASN di halaman resume ya. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman resume itu kan di sini ada persyaratan instansi, kemudian di atasnya ini kan data-data kita ya, nomor ijazah, tanggal lahir, tanggal ijazah, kemudian alamat domisili, sampai di sini adalah alamat email. Nah, jadi alamat email yang nanti tertera alamat email kita untuk aktivasi MFA maupun juga untuk memastikan bahwa itu adalah NIP kita, itu adalah ketika nanti muncul tampilannya ini. Nah, ini ada tulisan Eko, kemudian akhirannya adalah @gmail.com ya. Ini kita sembunyikan karena ini merupakan sebuah data yang sensitif. Dan di sini yang jelas supaya teman-teman adalah nanti bisa tahu gitu aja ya. Oke, nah berikutnya teman-teman untuk alurnya, alur untuk kita prediksi NIP sendiri itu adalah untuk cara cek nomor induk pegawai atau NIP. Di sini teman-teman perhatikan baik-baik, yaitu kita memperkirakan sendiri. NIP itu kan terdiri dari 18 digit teman-teman ya. Nah, NIP itu terdiri dari 18 digit, yang mana untuk NIP itulah contohnya seperti ini. Di sini kita buat NIP contoh, yaitu NIP yang secara acak saja ya. Di sini kita buat nomor urut karena untuk identitas diri termasuk juga tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu kan di sini termasuk hal yang sensitif. Teman-teman di sini perhatikan untuk kombinasi dari contoh NIP ini ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4. Ini terdiri dari 4 digit ya. Kita berikan warna biru, kemudian 2 angka 56 ini kita berikan warna kuning. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Kemudian warna hijau di sini adalah 78. Kemudian di sini ada 225. Ini adalah warna ungu ya. Kemudian 21 angka putih. Kemudian di sini untuk 1 itu adalah warna kuning. Kemudian 001 ini warna hijau ya. Nah, ini hijau muda. Nah, berikutnya untuk penjelasan ini adalah teman-teman untuk 1 2 3 4, yaitu 4 digit angka pertama itu adalah tahun teman-teman ya. Nah, ini adalah tahun kelahiran. Jadi untuk 4 digit angka pertama teman-teman silahkan isikan. Silahkan sekarang kalian buka buku, kemudian dicatat ya tahun lahirnya berapa. Nah, ini silahkan teman-teman buka buku, kemudian tahun lahir kalian berapa. Jadi 4 digit di paling depan adalah tahun lahir masing-masing. Kemudian 2 digit setelahnya yang di sini saya tandai warna kuning ya, 56 ini silahkan teman-teman isikan, yaitu untuk bulan lahirnya, bulan berapa. Bulan lahir kalau Januari berarti 01 ya, Februari 02, 03 dan seterusnya. Nah, ini kemudian berikutnya untuk 78, yaitu 2 digit berikutnya yang warna hijau ini adalah tanggal lahir ya. Nah, ini untuk bulan lahir kan maksimal sampai 12 ya. Nah, itu kalau November berarti 11 gitu ya. Nah, tanggal lahir ini sampai dengan tanggal 31 kan, sesuai dengan tanggal lahir masing-masing. Dan kemudian di sini ada 2025. 2025 itu adalah teman-teman untuk tahun pengangkatannya, dan ini wajib ya. Nah, kita itu kan di sini diangkatnya tahun 2025. Meskipun kita ikut tesnya, ikut seleksinya itu seleksi P3K 2024 maupun juga CPNS 2024. Namun untuk penetapan nomor induk pegawai itu kan 2025 ya. Silahkan teman-teman isikan yaitu 2025. Kemudian teman-teman di sini isikan 21. Nah, 21 di sini adalah kode wajib ya. Ini untuk teman-teman apa tuh? Untuk teman-teman CPNS adalah biasanya TMT. Untuk teman-teman P3K itu adalah ini disebut sebagai frekuensi pengangkatan. Dan silakan diisikan angka 21. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk angka 1 di sini warna kuning ya, yang saya sekat ini, saya pisahkan, ini adalah jenis kelamin teman-teman ya. Jenis kelamin ini pilihan. Kalau misalkan teman-teman itu laki-laki silahkan diisi angka 1. Kalau misalkan teman-teman perempuan silahkan diisikan angka 2. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu 3 digit terakhir ini adalah nomor urut teman-teman ya. Oke, ini adalah untuk nomor urut. Jadi sekali lagi silakan teman-teman isikan, yaitu buat dulu di buku ya, di kertas itu.
4 digit pertama silakan diisi tahun lahir, kemudian 2 digit berikutnya diisi bulan lahir, kemudian 2 digit berikutnya inilah diisi tanggal lahir. Kemudian 4 digit berikutnya adalah tahun pengangkatan, yaitu 2025. Kemudian untuk 2 digit berikutnya silakan diisikan 21, ini adalah frekuensi pengangkatan. Kemudian berikutnya silakan diisikan angka 1 atau 2 tergantung jenis kelamin. Kemudian berikutnya nanti teman-teman isikan yaitu untuk nomor urut. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman sudah memprediksikan, sudah menulis yaitu nomor 1 sampai warna kuning, maka untuk 001 ini nanti yang akan kita acak, yang akan kita coba terus ya. Nah, ini 001, 002 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkannya, nah sekarang saatnya kita masuk ke sistem. Nah, berikutnya teman-teman, setelah teman-teman memprediksikan dengan benar tadi, maka berikutnya silahkan masuk ke ASN digital ya. Alamatnya ini asn.digital.bkn.go.id, kemudian klik enter. Nah, kemudian kursor diarahkan ke logo BKN, kemudian klik saja login. Kemudian di tampilan ini kita jangan masuk, karena kalau masuk itu kita sudah aktif ya. Karena kita belum aktif, maka teman-teman klik saja reset. Kita klik reset. Nah, kemudian teman-teman klik di sini reset password. Nah, kemudian teman-teman silahkan masukkan username yaitu berupa NIP tadi ya. Nah, NIP yang sudah diprediksikan ini teman-teman masukkan ke sini ya. Oke, di sini untuk data depan ini sudah kita prediksikan dengan tepat. Kemudian di sini kita tinggal mengacak untuk nomor urut yang di belakang. Kita coba dulu 001, kemudian kita klik cek. Nah, di sini 001 belum ada ya. 001 ini belum ada. Kalau misalkan di sini ada tampilan email tidak ditemukan, berarti ini tidak ada NIP yang bernomorkan ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau nggak ada, ini kita jangan putus asa. Di sini angka 1 ini kita urutkan ya. 1 ini kita hapus, kita ganti 2. Kita cek. Ternyata email nggak ditemukan. Kemudian kita ganti 3, kemudian kita cek. Ini nggak ditemukan, kemudian kita ganti 4, kemudian cek. Ganti 5, ini kita cek. Oke, nggak ada, kita ganti 6, coba kita cek. Nah, ini teman-teman. Ini adalah artinya kita sudah ketemu ya. Jadi di sini adalah ketika saya mencoba NIP ini, username adalah dengan NIP kita yang tadi kita susun di depan tadi. Di sini dengan angka acak sampai di 06 ini sudah ketemu. Nah, ciri-ciri adalah NIP kita itu dari mana tahunnya. Tahunnya adalah teman-teman bisa lihat di sini emailnya. Apakah email ini adalah email kalian? Meskipun di sini ada tanda bintang-bintangnya, ini kan ada coding di depan ya. Ada tiga angka depan. Ada Eko misalkan. Di sini ada 3. Nah, silakan diprediksikan apakah memang benar ini, apakah memang benar ini adalah email kita atau enggak. Kalau iya berarti betul ya. Nah, ini. Nah, setelah saya cek di akun SJSN saya ini adalah email saya adalah memang ini. Nah, berarti ini adalah untuk NIP saya itu adalah yang ini. Jadi sebelum kita menerima SK, di sini kita sudah bisa nih untuk memprediksikan dari NIP kita. Kalau misalkan kalian ini ternyata emailnya bukan email kalian, maka teman-teman dicoba terus. Di sini kita lanjutkan yaitu sampai ke berikutnya. Nah, ini ya. Coba di sini kita lanjutkan ke 7 misalkan. 7 nggak ditemukan, 8 nggak ditemukan. Nah, ini nomor 8 ada ya, BUD, mungkin Budi atau siapa gitu ya. Nah, ini adalah punya teman saya ini ternyata. Kemudian di sini 09, ini kita coba. Nah, ini juga Sia bla 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 bla. Nah, ini. Nah, teman-teman silahkan coba. Nah, setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya setelah ini nanti kita bisa mengaktifkan NIP kita melalui MFA ASN Digital, termasuk melihat penempatan, kemudian mengunduh SK digital dan lain sebagainya. Nah, terkadang tutorial lanjutannya untuk aktivasi MFA ASN Digital ini teman-teman saya berikan pada video selanjutnya ya, pada video terpisah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti nggak ketinggalan informasi lanjutannya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.